Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam ini tanggal 8 Januari 2023. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena begitu baik Tuhan Yesus sudah memelihara kita pada minggu yang kedua ini. Sudah 8 hari kita memasuki di tahun yang baru nih. Biar langkah demi langkah mari kita mendaki gunung, makin meningkat, makin dewasa kita. Tadi pagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya senantiasa firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam firman, kita menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 saya bacakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Mari setiap firman-firman yang selalu kita dengar. Saya menyiapkan firman Tuhan pagi malam. Sudah berlangsung 2 tahun. Itu semua kan anugerah Tuhan. Tapi yang paling penting supaya kita menjadi pelaku firman, termasuk saya menyampaikan firman Tuhan itu, saya menjadi pelaku firman Tuhan. Saya hayati, saya renung itu firman Tuhan, dan saya lakukan itu firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebuah pujian saya akan nyanyikan, saya Pastor Yakob Rahmat. Maka kau jadi roti yang terpecah bagiku. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah roti kehidupan yang terpecah. Artinya kehidupan kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan malam hari ini berkatan, saya lanjutkan dengan perbuatan daging yang kemarin. Saat ini lanjutannya perbuatan daging yang ke-7, yaitu perselisihan. Ke-8 iri hati, dan ke-9 amarah. Ini satu mata rantai. Kalau orang berselisih, itu dasarnya iri hati dan bisa timbul amarah, dan akhirnya bisa terjadi pembunuhan. Itu sifat dari iblis. Mari nanti kita bahas supaya senantiasa kita dijauhkan dari perbuatan daging. Ini penting, kita perlu firman Allah disampaikan supaya saudara tidak melakukannya apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan kita kerjakan supaya hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Haleluya. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Kenapa jadi roti? Saya sudah katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus adalah roti kehidupan. Dia adalah firman Allah. Supaya firman Allah di dalam kehidupan kita menjadi berkat, roti yang terpecah, supaya kehidupan kita terpancar firman Allah. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 3 di ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Amin. Surat Kristus adalah firman Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi berkat, roti yang terpecah. Maukah kau jadi anggur? Yesus adalah pokok anggur. Jadi mari kita mau cinta Yesus. Kita mau mengasihi Tuhan, hidup menjadi berkat, hidup memiliki karakter seperti Yesus. Maka kau jadi anggur, artinya mau hidup kita seperti Yesus. Hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, supaya hendaklah kamu hidup bersama, memiliki perasaan dan pikiran seperti Yesus, sehingga hidup kita menjadi berkat. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagi Tuhan Yesus? Maka kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Haleluya. Maka kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Mari, aku mau jadi anggur
yang tercurah bagimu. Haleluya. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Aku mau jadi berkat bagi semua orang. Aku mau jadi garam buat dunia ini. Aku mau jadi terang buat dunia yang gelap ini, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Pakailah hidupku ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi-Mu Bapa. Pakailah hidupku ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang. Pakailah hidupku ini ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu, agar dunia ini bertobat, diselamatkan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Biar Kau mau pakai kami setiap anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, percaya di hadapan sekalian orang, agar nama Bapa-Ku di surga dimuliakan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam ini, tanggal 8 Januari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan, mari menjelang kedatangan Tuhan, makin hari kita makin dibentuk sama Tuhan. Komitmen kita, kerinduan kita, Tuhan, pakai hidup ini menjadi berkat, menjadi roti yang terpecah, karena kita menjadi surat Kristus yang terbuka, supaya kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Banyak kalangan anak Tuhan, orang Kristen, tapi Kristenan, tidak menjadi Kristen tenanan. Tapi mari kita melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita baca, kita renungkan, komitmen kita, mari kita lakukan firman Tuhan sebagai bukti kita cinta Yesus. Karena orang yang cinta Tuhan, itu lakukan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan perbuatan daging. Supaya selesai Bapak Ibu ya, supaya kita makin hari makin mengerti, supaya kita tidak melangkah salah. Jangan berdosa kepada Tuhan.
Biar firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya mau terangkan tentang yang perbuatan daging yang ketujuh, yaitu perselisihan, iri hati, dan amarah. Mari kita mau baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Saya sudah terangkan kemarin. Yang pertama percabulan. Kecemaran nafsu, ini semua menjadi satu. Buang itu Bapak, cabul, pornografi, rojina, perselingkuhan. Ya, itu cemar. Tuhan sudah katakan 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk melakukan cemar, tapi hidup kudus di hadapan Tuhan. Hawa nafsu, maha nafsu itu dosa. Perbuatan daging, maha nafsu. Dan upah dosa maut. Dan bapak maut itu iblis. Ya. Terus berikutnya yang keempat, penyembahan berhala. Kita buang itu. Sudah saya terangkan dalam kitab Ulangan. Kalau ada saudara patung yang disembah tidak boleh. Atau sesuatu saudara seolah-olah tergantung kepada barang itu. Ya, atau menomordoakan Tuhan. Tuhan taruh nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, saudara menempatkan sesuatu nomor 1. Itu salah itu. Tidak boleh itu. Itu sama dengan penyembah berhala. Tapi tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sihir, iblis, setan, semua itu dalam 2 Tesalonika memang bisa melakukan perbuatan ajaib penuh dengan kepalsuan. Ya, jangan datang ke dukun, paranormal, ya tukang sihir semua, ya ahli nujum semua, nggak ada itu. Yang datang kita hanya kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus. Terus berikutnya yang ketujuh, perselisihan, ya perselisihan, iri hati, amarah. Ya, 7 perselisihan, iri hati, 8 amarah. Itu menjadi satu. Orang yang bisa ngejak ribut-ribut itu datang dari iblis. Ya, iblis kan selalu nantang ribut, saudara. Lihat waktu naik ke surga, dia ribut dengan malaikat Tuhan Mikael, diusir dia. Ya, dia memang sumber kejahatan, sumber keributan itu dari iblis. Pokoknya setiap kita jangan suka mau ribut-ribut sama orang. Lebih bagus kita berdoa saja sama Tuhan. Kalau ada orang memancing berselisih, sudah mengalah saja. Lebih bagus kita berserah total kepada Tuhan. Ya, jangan sampai punya iri hati, saudara. Buang itu rasa iri hati. Karena iri hati itu tertulis di dalam Yakobus pasal 2, saya mau baca. Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri itu, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Baik saudara, ya. Itu iri hati bisa menyebabkan orang berbuat jahat, membunuh. Contoh iri hati siapa itu? Kain bunuh Habel, itu karena iri hati. Karena persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak. Iri hati dia. Orang kalau sudah memiliki iri hati, bisa berbuat jahat, saudara. Itu perbuatan jahat itu, ya. Iblis bisa masuk, seperti contoh Yudas Iskariot. Ya, tertulis pula di dalam Markus pasal 7 ayat 21-22. Saya membaca. Markus pasal 7 ayat 21-22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebabalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan semua itu tidak layak kepada Tuhan. Menajiskan orang berarti barang najis, iri hati, sifat hati sampah, kita buang dalam nama Yesus. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, di surga tidak ada barang najis. Berarti di dalamnya kalau kita ada iri hati, kita buang dalam nama Yesus. Jangan memiliki sifat iri hati. Kita buang itu iri hati, tapi kita isi dengan kasih. Sebagai ayat terakhir, ya, Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Mau saudara tulang keropos? Ya, karena apa? Penuh dengan iri hati. Kita buang semua rasa iri hati. Tapi isilah hatimu dengan firman Tuhan. Isilah hatimu dengan kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Sebagai orang Kristen, harus itu. Sudah tidak boleh lagi. Ada sifat-sifat hati yang jahat. Kita buang dalam nama Yesus. Maka pentingnya firman Tuhan katakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Saya kasih ayat terakhir lagi. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau ada rasa iri hati, saudara buang tangking dalam nama Yesus. Iri hati keluar dari hidup kita. Tapi isi hatilah dengan firman Tuhan. Maka ini penting. Saya sudah katakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Biar firman-Mu Tuhan ku taruh dalam hati kita. Dalam hati kita ada firman Allah, tidak boleh ada iri hati.
Kalau sudah tidak ada firman Allah, ada timbul iri hati, ada pikiran jahat, ada hati yang jahat ingin membunuh, akan berbuat sesuatu, membalas segala macam. Itu sifat dari iblis. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita buang. Kita minta ampun sama Tuhan. Miliki hati kasih. Hati yang diisi dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Isi hatimu dengan perkara-perkara surgawi. Sehingga isi hati menjadi tempat perkara yang kekal. Mohon maaf, bukan menjadi tempat sampah dunia ini. Buang itu iri hati. Itu sampah yang tidak ada guna. Tapi isilah dengan firman. Firman Allah, janji yang kekal. Supaya nanti kalau kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Amin. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Amin. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil Tuhan Yesus? Aku mau melayani, mencintai kepada Yesus. Amin, haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi Engkau Bapa. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagiku. Amin. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Melayani hidupku menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Buang itu iri hati, buang itu perselisihan, buang hal yang cemar yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan daging, amarah, semua menyebabkan dosa. Upah dosa maut, dan maut itu bapaknya dikuasai oleh iblis. Tapi mari hidup kita dikuasai oleh firman Allah. Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna, sehingga nanti kelak kita punya tempat surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.